Itu kan membuat kita pengen kembali ke sana. Di pemerintah Jerman udah jangan kembali, tenang. Kamu biasa terima di sini 10, ya tetap kita kasih 10 supaya kamu nggak kembali ke pemerintah Jerman dan bangun negaramu. Dan bagaimana pemerintah Jerman dengan konsepnya itu membuat orang yang belajar dan nyaman di sana, ayolah pulang karena kalian berasal dari negara-negara yang butuh ilmu yang kalian belajar di tempat kami. Salah satunya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-88 tahun ketiga edisi Kamis 22 Juni 2023. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kali ini kita akan membahas tentang peran PT PEMA dalam pengembangan bisnis dan investasi di Aceh bersama narasumber kita, Bang Ali Mulia Gusdin, SE MBA AKCA. Beliau adalah Direktur Utama PT Pembangunan Aceh atau PEMA. Assalamualaikum Bang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik. Sepertinya cerah ya hari ini atau seperti apa? Terima kasih Bang sudah cerah ya. Iya, terima kasih Bang sudah hadir ke PTM. Kali ini kita angkat tema tentang peran PT PEMA dalam pengembangan bisnis dan investasi di Aceh. Tapi ini tentu pemirsa PTM yang ada di rumah penasaran ya, siapa sih sebenarnya Direktur Utama PT Pembangunan Aceh atau PEMA dan bagaimana nih pendidikannya sehingga bisa menjadi direktur. Mungkin Abang bisa berkisah dulu nih di awal. Seperti apa sebenarnya PT PEMA dan Abang kenapa menjadi direktur itu gitu. Baik, terima kasih nih Ibu yang sangat semangat ya siang hari ini menjelang sore. Saya sendiri itu memulai kegiatan untuk berusaha untuk berbisnis itu sebenarnya dari sejak kuliah ya. Dari kuliah itu saya udah mulai, tapi memang pada saat itu cita-citanya lebih besar kepada memenuhi atau menambah uang jajan gitu kan. Nah masa kuliah itu juga pada saat itu sangat terbatas untuk jumlah jajan yang diberikan. Nah kalau untuk profesional itu saya mulai di tahun 2005. Tahun 2005 itu setelah musibah tsunami, kebetulan orang tua dengan rumah itu kena dampak tsunami. Jadi saya berpikir ini harus segera bekerja. Pada saat itu saya kuliahnya ada 2 saat itu. Satu saya selesaikan segera. Di mana Bang? Unsia? Di Unsia. Saya selesaikan segera yang di akuntansi karena pada saat itu kebutuhan kerja di bidang akuntansi lebih tinggi. Jadi saya selesaikan, kemudian saya bergabung dengan salah satu perusahaan Jerman, tapi dia yang melaksanakan kerjasama teknis 2 negara antara Jerman dan Indonesia. Jadi namanya pada saat itu GTZ, hari ini GIZ. Jadi itu permulaan karir saya. Kemudian saya selesai kuliah 2006. Nah, salah satu janji pada saat itu dengan pimpinan adalah harus selesai segera karena jabatan yang saya duduki pada saat itu jabatan yang untuk udah S1. Jadi komitmen yang harus dibangun, tanda tangan itu sama principal advisornya saya itu menyelesaikan dalam waktu paling lama 1 tahun. Oleh karena itu waktu wisuda itu principal advisornya saya undang untuk melihat bahwa saya sudah selesai. Kemudian perjalanan waktu saya bekerja, saya melanjutkan S2 itu karena saya pilih Jerman itu sebenarnya bukan karena saya bekerja dengan perusahaan pelaksana teknis pemerintah Jerman, bukan. Tapi saya membuat chart pada saat itu, membuat tabel tujuan negara, kemudian universitas apa, kemudian benefit apa yang bisa kita dapatkan setelah selesai. Jadi memang pada saat itu yang paling besar ranking yang saya buat sendiri, penilaian sendiri itu self assessment itu Jerman, karena program dari pemerintah Jerman pada saat itu sangat banyak. Sampai sekarang itu masih kita dapatkan benefitnya seperti buku, kemudian subsidi salary. Tapi sekarang nggak lagi, subsidi salary itu 3 tahun maksimal 3 sampai 5 tahun setelah kita selesai kuliah kita bisa dapat itu subsidi salary itu
kamu di Indonesia atau di daerah asal kamu kerja dibayar berapa, nanti di sana dicek, oh kalau di kami dengan pekerjaan ini bayarnya segini, kurangnya berapa, ditambahin sama mereka. Jadi kita seperti menerima gaji bekerja di Jerman. Jadi kenapa saya pilih Jerman sebagai S2? Saya di Jerman mengambil LOA saya, itu saya terima pertama sekali itu di di analisa ekonomi. Itu adanya di Konstanz University. Namun dalam perjalanan dari Frankfurt menuju ke Marburg pada saat itu tempat kami belajar bahasa, dalam bus itu supervisi saya Bu Helda Islam tuh menyampaikan, Pak Ali, Bamu bagusnya itu kuliahnya itu di SEP. SEP itu Small Enterprise Promotion and Training. Itu posisinya di Leipzig. Nah, kampus Leipzig University. Jadi kampus Leipzig itu berada di bagian timurnya Jerman. Ya, dulunya sebelum pecah antara Jerman Barat dan Jerman Timur, Leipzig, Dresden ini adalah kota industri. Ke situ akhirnya saya melanjutkan pendidikan S2 saya dengan bidang pengembangan usaha kecil dan menengah. Basisnya adalah capital knowledge dan financial development. Oke, berarti ketika di Jerman itu bahasa apa? Bahasa Inggris atau bahasa Jerman? Ini apa kampusnya Pak Habibie bukan sih? Bukan. Oh, bukan. Pak Habibie tapi mengikuti jejak sepertinya. Ya, Pak Habibie di barat, saya di timur. Saya kampusnya kanselir sebelumnya, kanselerin ya, Bu Angela Merkel. Kampusnya Goethe tuh kampusnya di kampus saya. Kemudian ada beberapa nama. Berarti bahasa Jerman udah pasti nih Bang Ali? Ya dikit-dikit lah. Pada saat itu ya wajib fasih lah. Karena kita belajar di sana, memang itu international class, international program. Tapi kadang-kadang iseng tuh dosennya. Lagi kita belajar itu dia ngomongnya pakai bahasa Jerman. Nah, karena memang ada syaratnya, meskipun dalam internasional kita tuh harus memiliki sertifikatnya itu di B2. Jadi ada A1, A2, B1, B2. Ya, kalau C1, C2 itu sudah yang level native lah ya, level fluent ya. Oke, menarik sekali. Tapi Bang Ali ini kan kalau udah kuliah di Jerman, biasanya nih orang udah kuliah Jerman itu berpikir nggak mau balik lagi ke Indonesia, mungkin udah dapat tawaran di Jerman gitu. Kenapa keputusannya balik ke Indonesia dan membangun ini juga sempat menjadi direktur PT PEMA nih? Ya. Atau seperti apa prosesnya? Karena kan ada kontrak sebelum berangkat. Oh, kontrak ya. Jadi memang harus balik ke Aceh. Iya, harus balik. Jadi program kita itu namanya DAAD Aceh. Jadi setahu saya dan diskusi dengan orang DAAD juga, akun di dunia ini yang ada di luar pemerintah utama itu cuma ada 2, Aceh dan CES-nya. Jadi DAAD strip Indonesia, DAAD strip Aceh, ada akun sendiri dah. Nah, CES-nya juga gitu. DAAD Rusia, DAAD CES-nya. Jadi kondisi ini membuat Aceh itu memang unik. Mungkin setelah damai ya, itu perjanjian setelah damai, kita bisa punya akun sendiri. Nah, untuk masuk ke akun DAAD Aceh ini, salah satunya kita berkontrak dengan pemerintah Aceh. Oke, jadi beasiswa itu aksesnya untuk tes itu ada kontrak, pulang itu harus mengabdi di Aceh. Berarti Bang Ali orang yang beruntung nih, karena langsung dikontrak dan balik ke Aceh. Kalau sekarang kan yang kasih beasiswa nggak dikontrak, dibiarin mau pulang-pulang terserah lah. Wah, itu saya nggak ngerti. Tapi memang kalau Bang Ali di posisi cerita ini orang paling beruntung nih kayaknya. Sebenarnya nggak juga. Banyak cerita yang terjadi pada saat itu nggak seberuntung yang dilihat orang pastinya kan. Kenapa? Karena ada hal-hal yang kalau saya ceritakan detail mungkin kita nggak cukup ruang sama waktu. Tapi yang pasti adalah nggak seberuntung yang orang lihat. Kenapa? Karena kita itu ilustrasinya gini, bukan ilustrasi, gambarannya gini. Kita dapat waktu itu lulus yang diberitakan di koran itu hampir 80-an. Nah, tapi yang berangkat itu hanya 20-an. Nah, padahal waktu ditulis di koran itu banyak teman-teman itu yang sampai keluar dari kerjaan, termasuk saya keluar dari kerjaan. Termasuk saya itu yang
harus mengorbankan beberapa peluang kerja di perusahaan ataupun di lembaga lainnya. Tapi ternyata tes lagi, jadi kita lewatin 3 tes tuh, Bu. Tes bahasa Jerman, tes bahasa Inggris, tes bahasa lah, bahasa Jerman, bahasa Inggris, tes kampus, tes negara, tes DAAD, lalu tes kampus. Jadi ada 3 fase. Nah, di awal itu kita kena harus berangkat ke Malaysia untuk belajar bahasa 6 bulan. Ya kan nggak mungkin lembaga atau perusahaan kita mau meng-hire kita, pasti keluar. Jadi 80-an itu, Bu. Itu nggak semuanya berangkat. Artinya kompetitif lah Mas ya. Sangat kompetitif pada saat itu. Oke, setelah balik dari Jerman nih Bang Ali, itu apakah langsung menjadi direktur PT Pembangunan Aceh atau seperti apa? Enggak Atau lah. nganggur dulu? Enggak lah, kan PEMA di Pembangunan Aceh Perseroda, PEMA itu saya kan gabungnya itu di akhir 2021 saya bergabung. Itu 10 tahun setelah saya kembali dari sekolah. Saya kembali kan 2011. 2011 itu tanggal 1 bulan 1 2012 itu saya penempatannya itu di Sabang sebagai staf ahlinya Pak Munawar Liza pada saat itu wali kota Sabang. Dan programnya itu menggunakan program returning expert return. Jadi returning expert lah, returning expert. Jadi si expert ini kembali pakai mekanisme itu tadi yang saya cerita tadi, subsidi salary itu. Jadi saya bekerja di Sabang, bekerja di Aceh, di sana dikeluarkan job desk, pendapatannya sekian, itu kita kirim ke pemerintah Jerman. Pemerintah Jerman mempelajari lalu menyampaikan, Pak Ali, kalau di kami dengan job desk seperti ini, Bapak gajinya sekian. Kekurangan gaji yang diberikan oleh pemerintah Sabang pada saat itu disubsidi oleh pemerintah Jerman. Gitu. Nah itu juga alasan nggak double sebenarnya. Bagi kita double, tapi bagi kita yang di Indonesia mungkin itu double. Tapi bagi beberapa teman-teman yang sudah merasakan bekerja di Jerman, bekerja di Cina misalnya, atau di Amerika, atau di Prancis dan lain sebagainya, dengan standar hidup yang baru, itu kan dibawa pulang ke Indonesia setelah 2 tahun, mau 3 tahun kita berada di negara orang, itu kan ada shock culture, Bu. Jadi bagaimana pemerintah Jerman itu menyiapkan shock breaker ya. Jadi ada shock culture, ada shock breaknya, supaya nggak tiba-tiba shock kita. Dari di sana misalnya kita bekerja part time aja, itu gajinya bisa sampai 8-10 juta part time. Begitu kita pulang, tiba-tiba kita dinilai aktivitas kita, jasa kita itu paling tinggi misalnya 2,5 juta. UMP lah ya. Itu kan membuat kita pengen kembali ke sana. Di pemerintah Jerman udah jangan kembali, tenang. Kamu biasa terima di sini 10, ya tetap kita kasih 10 supaya kamu nggak kembali ke pemerintah Jerman dan bangun negaramu. Jadi menurut saya itu bukan double, jadi tergantung sudut pandang sih. Bagi orang yang nggak paham, enak kali Bang Ali gitu kan. Tapi bagi saya sendiri pada saat itu yang sudah pernah di Google, pernah bantu di Amazon, pernah kerja juga sampingan di Jerman. Kalau mau dibandingkan pendapatan ya enggak lah, Bu. Pasti pinginnya kembali ke sana. Apalagi tinggal tambah berapa tahun lagi kita permanen residen di sana. Anak lahir di sana, hidup di sana, standar di sana. Dan bagaimana pemerintah Jerman dengan konsepnya itu membuat orang yang belajar dan nyaman di sana, ayolah pulang karena kalian berasal dari negara-negara yang butuh ilmu yang kalian belajar di tempat kami. Salah satunya saya ini. Oke, intinya implementasi keilmuannya ya harus diterapkan di negara sendiri. Tapi ini menarik juga nih Bang Ali. Pemirsa PEHTEM yang ada di rumah tentu juga mau tahu sebenarnya apa sih peran PT PEMA dan apa sih PT PEMA itu, mungkin bisa digambarkan atau dijelaskan ke pemirsa PEHTEM Bang Ali. Baik. Ini kena keasikan ini nih ditanya-tanya sama Ibu host. Jadi saya lupa menyapa ya dari PEHTEM, senang bisa bersama podcast PEHTEM hari ini. Bagaimana sampaikan oleh host tadi, jangan lupa untuk Bu? Subscribe. Like, share, and subscribe ya. Semoga podcast PEHTEM ini bisa menjangkau lebih jauh lagi, memberikan informasi lebih akurat, kemudian juga mengedukasi itu paling penting. Setelah itu pastinya menginspirasi. Pertanyaan tadi PT PEMA.
seperti apa perannya. PT PEMA itu singkatan ya, sebenarnya PT PEMA itu singkatan. Nama lengkapnya itu PT Pembangunan Aceh Perseroda. Dia merupakan perusahaan yang dulu didirikan itu berbentuk PD, perusahaan daerah. PDPA dulu sering dikenal dengan istilah itu di tahun 1994. Nah, kemudian di tahun 2019 keluar kanun itu berubah bentuk menjadi PT. Kepentingannya apa? Memisahkan antara sama lah kalau mungkin CV itu kan harta pemilik itu ikut dengan perusahaan. Sama begitu kita berubah ke PT itu harta pemilik terpisahkan dengan perusahaan. Maknanya yang mau dijelaskan adalah yang pertama berbentuk PT itu lebih profesional, Bu. Yang kedua, terpisahkan antara harta pemerintah Aceh dengan harta PT PEMA. Ada harta yang dipisahkan pencatatannya. Sehingga semua resiko yang dihadapi oleh PT PEMA, itu PT PEMA tanggung secara bisnis. Segala benefit yang ditanggung oleh PT PEMA, maka PT PEMA berhak untuk merencanakan kemana profit itu dibawa. Namun diikat dalam kanun. Seperti misalnya pembagian dividen kemana, itu diikat dalam kanun. Berapapun laba yang dicetak oleh PT PEMA itu wajib setengahnya disetor ke pemerintah Aceh. Meskipun ada ide, ini kita masih penyetoran modal kebetulan kan belum maksimal sebagaimana kanun. Kita baru terima 25% dari 100%, berarti masih ada 75% lagi yang belum. Jadi ada ide, udah nggak usah disetor tuh dividen, diakumulasi aja, catat bagian daripada penyetoran modal yang belum diselesaikan oleh pemerintah Aceh. Tapi namun ide itu belum bisa duduk, Bu. Tetap kita harus setor dulu ke dividen. Meskipun ada yang bilang ngapain setor, PT PEMA aja kesusahan kok modalnya, pemerintah Aceh belum selesai belum menyelesaikan 75%-nya lagi. Tapi perintah kanun, berapapun laba yang kita cetak, kita tuh harus mengembalikan ke pemerintah berbentuk dividen atau bagi hasil dengan pemerintah 50%. Nah, kemudian terkait tentang peranan lainnya yang penting sekali ada di PT PEMA itu adalah BUMD, dia aneka usaha, Bu, atau sering diistilahkan seperti holding company. Jadi bisa membuat anak-anak usaha yang bekerja di berbagai macam sektor usaha yang ada di Indonesia dan di Aceh, bahkan di dunia. Apa saja? Mikro dan makro. Kalau bicara mikro saya kira akan terbatasi dengan PT. Jadi kita mungkin nggak seluas itu menerjemahkan kerjasamanya, tapi saya bilang bentuk usahanya, tapi bukan badan hukumnya yang kita bicara, tapi sektornya. Misalnya ini sektor entertain ataupun jasa informasi, digitalisasi, PEMA juga bisa. Pertanian PEMA juga bisa, perikanan juga bisa, pertambangan bisa. Bahkan kalau ada rencana Aceh mau buat kapal luar angkasa, PEMA bisa ikut. Tapi supaya tidak membebani badan PEMA, maka diarahkan untuk membentuk anak usaha, sering disebut joint venture, atau membentuk KSO, kerjasama operasi, atau GO, joint operasi. Nah, jadi di situ memberikan banyak sekali peluang bagi PEMA untuk mengerjakan semua sektor. BUMD, BUMA di Aceh itu cuma ada 3. Yang pertama itu Bank Aceh, yang kedua itu BPRS Mustaqim, yang ketiga itu kita, PT Pembangunan Aceh. Dan sampai dengan sekarang alhamdulillah dengan jumlah setoran modal yang disetor oleh pemerintah Aceh, baru kita satu-satunya itu yang mengembalikan lebih daripada modal yang disetor. Kita sampai 183% dari Artinya modal. pertumbuhannya terus meningkat ya? Alhamdulillah karena boleh bekerja di berbagai macam sektor, kemudian sangat lugas bisa bergerak selama memang perencanaan bisnisnya, kemudian mitigasi resikonya, kemudian manajemennya terbagi lagi menjadi 2, ada sistem, ada sumber daya manusia, sistem yang terintegrasi, komprehensif, sumber daya manusia yang handal. Insyaallah manajemennya prosesnya baik. Begitu proses baik itu berarti menghasilkan hasil yang baik. Oke, tapi dari cerita Anda tadi nih Bang Ali, PT PEMA ini kan sudah lama sekali ya, 1994 ya? PDPA PT ya. PEMA 2019. 2019 ini baru, termasuk baru lah ya? Baru, saya juga baru. Pertumbuhannya sangat signifikan. Tapi apa sih sebenarnya ketika Bang Ali nih menjadi direktur, apa ya hambatan yang paling mendalam nih ketika menjadi direktur di PT PEMA?
kesulitan-kesulitan. Harmonisasi lah, harmonisasi. Saya kira semua manajer ya profesional yang bekerja di perusahaan, di corporate, itu pasti yang pertama sekali kita hadapi itu harmonisasi. Apa saja harmonisasinya? Peraturan, sikap, perilaku, kemudian arah perusahaan, kemudian arah di sini termasuk terkait tentang bis plan-nya juga. Waktu kita sentuh bis plan, Bu, bis plan itu bisnis plan ya, apa rencana bisnis, itu berarti kita menyentuh perilaku juga yang sebelum-sebelumnya. Karena kan basis kita membangun rencana kan histori. Ya kan? Kita pasti membangun rencana itu berdasarkan histori kita. Misalnya kita mau bilang besok saya itu akan bangun jam 7. Histori kita nggak pernah bangun jam 7. Pasti kita akan melakukan adjustment, harmonisasi. Nah, hal ini yang paling sulit di saat kita bergabung dengan PT PEMA dan melihat banyak sekali peluang yang bisa dikerjakan, dikembangkan oleh PT Pembangunan Aceh untuk pendapatan asli Aceh. Banyak sekali. Apalagi kalau saya sebelumnya bergerak di sektor swasta, tahu di sini ada uang, kegiatan ini ada uang, operasi ini ada uang. Kenapa PEMA nggak masuk? Nah, begitu PEMA mau masuk, berarti kita harus melakukan perubahan di renbisnya, di rencana bisnisnya. Begitu kita rubah, muncul tantangan yang baru, perilaku kita, kemampuan kita, tim kita itu untuk berhadapan sama tantangan baru ini. Harus adaptasi lagi, harus kita jelaskan, harus kita kasih, kita mampu kok ngerjakan ini, tinggal persiapannya aja. Lalu kita coba kasih contoh, kamu kalau kita keluarkan bekerja di perusahaan lain kok mampu, kenapa waktu di PEMA takut gitu, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar yang padahal itu diamanahkan oleh daerah, oleh kanun untuk ikut dalam pembangunan, mengentaskan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, dan menyetor pendapatan asli daerah. Kalau dari segi visinya kan sangat luar biasa ini. Apa yang membuat takut? Nah, biasanya yang membuat takut itu adalah jangan ganggu, itu bisnis besar orang. Jangan, itu nanti ada bapak ini atau ada lembaga ini di belakang itu. Hal-hal itu yang membuat PEMA takut. Itu yang sedang kita rubah perilakunya dengan cara yang sangat manajerial ya. Karena hanya sekedar spirit of entrepreneurship aja saya kira yang ada bentrok nantinya. Harus kita pahami, Bu, bahwasanya bisnis di Aceh setelah konflik, setelah tsunami ada pemiliknya. Oke, tapi menarik sekali nih Bang Aldi, dari profil mungkin yang sempat saya baca juga hampir 3 halaman. Jadi kalau dilihat dari track recordnya Bang Aldi ini memang punya kapasitas menjadi seorang direktur, dan hari ini sudah menjadi direktur. Tapi Bang Ali, terkait tentang pengembangan bisnis dan investasi di Aceh, biasanya kan ini kita Aceh ini kan maksudnya sumber daya alam yang menggiurkan begitu, potensinya sangat menggiurkan. Misalnya apa yang Anda lihat misalnya hambatan-hambatan ketika orang ada investor misalnya ke Aceh gitu, apa yang Anda lihat selaku direktur? Yang pertama sekali ya kita kena di podcast ya. Kembali ke yang tadi itu historical, menggiur dan investor ya. Ini dua kata yang menginisiasikan ataupun menggambarkan bahwa kita kaya, ya kan? Atau benar nggak kaya? Kita kaya. Kalau enggak kan nggak ada investor yang datang. Itu satu hal. Satu hal lagi, dari mana kita dapat kata-kata menggiurkan ini? Antara dua kan, menggiurkan ini kan kalau saya pakai kata-kata Ibu, berarti ada estalase yang menunjukkan makanan yang lezat-lezat di dalamnya. Benar. Ada potensi-potensi yang ada tumbuh. potensi. Kalau estalasenya warna hitam nggak kelihatan, apa yang menggiurkan? Yang ada kita menebak, ya kan? Berarti sudah terlihat namun tidak bisa kita ambil. Nah, untuk mengambil itu kita butuh investor. Untuk mengambil itu kita butuh investor. Pertanyaan yang paling sering kita hadapi itulah, apakah betul kita butuh investor? Nah, investor itu kan nggak hanya uang, Ibu. Ada SDM, ada teknologi, ada uang tentu di dalamnya. Ya. Lalu Aceh punya apa? Aceh punya lahan, punya permit. Permit kalau mau kita elaborasi lagi undang-undang PA dan berbagai kekhususan yang dimiliki oleh Aceh. Ini kan permit-permit khusus. Ini yang dimiliki. Ini yang menjadi ujung tombak PEMA. Lahan, material, raw material maksudnya bahan baku yang disebut dengan raw material tadi. Kemudian budaya kan, budaya yang kita miliki match nggak sama si pemilik sumber daya manusia.
Match nggak sama si pemilik teknologi? Match nggak dia sama si pemilik uang? Secara lahan, secara permit, banyak sekali kemudahan yang sudah dimiliki oleh Aceh. Secara budaya juga masih terbuka sekali peluang kita untuk menerima para investor. Tapi kenapa bisa angkanya mengecil? Menurut saya itu ada perilaku dari kita yang harus perlahan-lahan itu kita pelajari ulang ya, harus itu kita revisi lah. Kenapa saya sering menyampaikan, tolonglah jangan menyamakan Aceh dengan provinsi lain apa adanya di atas kertas, saya bilang. Saya sering ambil contoh itu Damani apa nama tempatnya di Sumatera Utara di atas Pematang Siantar. Ibu boleh ke sana kalau ada waktu nanti liburan dengan krunya Pehtem. Itu kebun teh di sana, Bu, dari masa Belanda sampai dengan hari ini masih seperti itu. Saya ambil terus contoh itu ke siapapun. Kenapa itu paling dekat yang bisa kita lihat. Kebun karet, kebun sawit. Nah, sekarang kita compare dengan Aceh. Aceh itu punya punya histori yang berbeda dengan provinsi lain. Tidak bisa disamakan lah ya. Apa? Ibu lihat kebun-kebun di Aceh. Ada nggak kebun yang didirikan, dibangun dari 70-an sampai dengan sekarang kebun itu masih beroperasi? Nggak ada, karena kita ada konflik. Kita harus ingat memori itu. Kita harus tahu sejarah itu. Ada pekerja yang harus keluar dari kebun. Ada orang yang sedang bekerja di sebuah fasilitas industri itu harus pergi. Kemudian terjadi tsunami, banyak potensi-potensi sumber daya manusia, kita nggak tahu hitungannya, berapa orang yang IQ-nya di atas 120 yang meninggal kena tsunami. Ataupun yang hilang pada masa konflik. Jadi di saat kita menyandingkan kita dan berulang-ulang kita ikut menggembar-gemborkan Aceh miskin, kita sedang lupa sama histori. Kita itu yang selalu juga saya bilang, jauh. Di 1701 itu kita terakhir punya kontrak dagang, Bu. Sisanya itu kita kontrak perang. Sehingga terbentuklah jiwa-jiwa kita secara genetik, dalam ekonomi itu disebut dengan pas dependensia. Kita nggak terbiasa bangun pagi lihat kebun orang tua kita, mencium aroma pupuk, melihat alat-alat traktor kerja, melihat permesinan, melihat pabrik. Nggak terbiasa kita. Atau bangun pagi pakai seragam yang seperti misalnya di Pulau Jawa atau di kawasan industri Medan, pakai baju seragam, naik bus, diantar ke kawasan industri bekerja. Atau kalau dulu tuh berarti naik kayak roli, kayak kereta itu bekerja di kebun. Nggak ada kita histori itu, Bu. Nah, histori itu kita bangun kembali, kita letakkan kembali, ternyata kebentuk gen, sehingga kita mampu bersaing secara SDM. Kita mampu mengkopasi, mengoccupy teknologi. Kemudian kita punya lahan, punya kekhususan, keempat hal ini kita gabung, maka kita melakukan akumulasi finansial. Kita kaya. Tapi jangan bilang Aceh nggak kaya. Secara sumber daya alamnya kaya, tapi secara uang yang tersimpan oleh masyarakat. Aceh uang ya, karena alat ukur ekonomi uang. Ada juga yang simpan emas, ada juga yang simpan lain sebagainya. Uangnya kan bisa kita cek, misalnya di BI berapa putaran. Enggak begitu besar. Kalaupun besar, dimiliki oleh orang Aceh, tapi enggak diputar di Aceh. Orang Aceh aja, Bu, kalau kita tanya list kan, kenapa kok kerjasamanya sama si A, kok kerjasamanya nggak sama si B? Saya bilang ya sudah, abang aja pulang kerjain. Waduh, Aceh kayaknya beresiko. Nah, hal-hal ini tugas Pema, berkali-kali saya sampaikan. Di sisi kiri kita ada masyarakat, ada lingkungan, ada sosial, di sebelah kanan kita ada investor. Kita yang menengahi, menjelaskan ke masyarakat, menjelaskan ke sosial lingkungan apa yang akan mereka kerjakan. Tugas kita menyampaikan ke investor, kawan-kawan, ini Aceh berbeda, tolong dikerjakan dengan cara yang lebih rapi. Gitu. Oke, menarik Bang Ali. Ini juga ada berita nih ya. Apa tuh? Direktur PT Pema nih, Bang Ali Mulya Gusdin mengatakan pada tahun 2022 Pema berhasil membukukan pendapatan sebesar 72,6 miliar. Tapi ini pertanyaannya Bang, bisnis Pema ini sebelum Bang Ali dilantik memang seperti apa? Iya, normatif, Bu. Sama, kita migas, anak usaha kita yang paling besar itu kan PT PGE namanya, PT Pema Global Energy, yang kita memiliki saham signifikan di situ 51%. Jadi pendapatan kita itu majoritinya itu berasal dari bagi hasil dividen dari anak usaha ke Pema. Di Pema kita potong, kita serahkan ke pemerintah Aceh.
Tapi yang menjadi target kita, ya itu syukur alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua upaya, dukungan masyarakat, kita bisa mencetak segitu, kita naik 13% dari tahun sebelumnya. Namun Bu, seperti kita ngomong tadi, kita ada ikan Bu, kita ada kebun, Banyak kita iya. Cita-cita saya dan siapapun nanti yang berikutnya itu menyetor dividen ke Pema, ke pemerintah Aceh melalui Pema, itu nggak boleh hanya berdiri dari migas. Harus ada itu yang dari sawit, harus Artinya ada. dari ragam sektor. Iya, ya, karena usaha memang yang Aceh kan nggak cuma migas. Tadi kan estalase menggiurkan kan. Benar. Nah, kenapa itu nggak bisa kita setor? Karena kita nggak punya rencana ke sana. Ayo kita mulai nih di masa ini dan mudah-mudahan terus dengan dukungan pemerintah Aceh, Pak PJ, Pak Sekda dan semua jajaran DPRA dukung Pema untuk mengambil semua potensi pendapatan daerah. Karena bukan untuk siapa-siapa juga kan, Untuk masuknya Aceh ke juga. kas daerah juga. Dan itu pengganti dana otsus loh Bu, itu harus menjadi catatan penting. Dana otsus kan berakhir. Ya, tinggal 1% ya. Iya, persen nanti bisa dicek lah realnya berapa. Artinya PT Pema ini maksudnya hadir juga membantu pendapatan daerah. Bukan juga, memang untuk menghasilkan pendapatan daerah. Saya contohkan, Ibu boleh cek. Jadi jangan kita cek anggaran dinas itu hanya melihat berapa anggarannya. Jangan. Lihat PAA-nya dari dinas tersebut atau dari OPD tersebut. OPD itu ya organisasi ini pemerintah. Itu biasanya anggaran itu sampai 50 atau 70. Nanti PAA-nya itu 700 juta. 1 miliar paling gede, ada yang 200 juta. Maknanya daerah menghabiskan sekian miliar per tahunnya untuk menggerakkan organisasi ini melayani masyarakat, tapi PAA-nya cuma sekian. Ya. Kalau PT Bu, kita sekali dikasih kemarin 25 karena kita boleh mencari laba dengan serius dan tanpa memikirkan kiri kanan lah, kacamata pokoknya cari uang untuk Aceh. Insya Allah dengan investasi pembangunan, anggaran pembangunan hari ini, kalau Pema boleh terlibat lebih jauh, terlibat lebih serius dalam bisnis-bisnis yang potensinya dimiliki oleh daerah, kita yakin Bu, 2027 saya nggak bilang sampai dengan 4T itu mampu kita kembalikan, minimal setengahnya mampu kita kembalikan. Itu optimisnya Anda ya sebagai direktur. Nggak cuma saya, Kak, Ibu juga harus punya optimis itu. Semua Baik, kita harus punya berperan. optimis itu. Kalau nggak mau ngapain? Benar. Iya. Baik Bang Ali, tadi kita udah cerita panjang, tapi penasaran juga nih, Bang Ali putra asli Aceh atau seperti apa? Aceh saya, Asli, kelihatan nggak Aceh? Kelihatan Aceh. memang bukan Aceh. Aceh. Cerita. Aceh tok. Lo ngomong bahasa Aceh boleh enggak? Oh, Cici, bahasa Aceh, Mbak. Hati lo nih anjir bahasa Aceh, tahun gayo. Oke, Bang Ali. Bahasa gayo bisa ngerti tapi saya nggak bisa ngomong. Tapi jangan rumit-rumit. Ngomong aja. Anak Bang Ali, kita tadi udah berbincang banyak ini terkait tentang PT Pema ini kan, PT Pema ini juga badan usaha milik daerah ya. Betul. Itu berarti pendirinya juga orang Aceh atau seperti apa? Pendirinya pemerintah. Pemerintah kita ya. Iya, kanun. Kanun gitu. Pendirinya kanun. Maknanya di mungkin prosesnya diajukan oleh pemerintah, oleh eksekutif ya, diiakan oleh legislatif, didirikan dalam bentuk kanun. Ini kantornya di semua daerah atau beda sama Bang Aceh. Bang Aceh secara operasionalnya mereka ada kantor pusat, ada kantor cabang dan di setiap kabupaten kota, dan saham Bang Aceh kan juga dimiliki oleh kabupaten kota. Pema enggak, kayak Pema 100% belong to Aceh government. Jadi 100% itu milik pemerintah Aceh, yang PS-nya bukan sahamnya tunggal Pak Gubernur. Oke, siapa yang memilih direktur PT Pema? Apakah pemerintah atau siapa? Mekanismenya ada di pemerintah. Proses pemilihannya kalau pada masa saya itu ada tim seleksi ya. Ada tim seleksi, kita masukkan CV, pengajuan dan lain sebagainya. Kita tes psikologi, ambil bahan, sehat mas jasmani, sehat rohani dan lain sebagainya, ada wawancara, ada prosesnya. Tapi saya nggak tahu kalau yang lain seperti apa. Terbayang yang saya lawan. Terbayang nggak sebelumnya jadi direktur PT Pema atau enggak? Sebelum jadi direktur PT Pema, saya direktur di beberapa perusahaan. Oke, artinya sudah banyak. Untuk jadi direktur harus maksudnya bukan kebayang, maknanya saya harus ada pengalaman. Pernah menjadi direktur. Nah, namun apakah terbayang untuk memegang sebuah perusahaan milik daerah
dengan kompleksitas komunikasi bisnisnya harus bisa, komunikasi keuangannya harus bisa, komunikasi politiknya juga harus bisa. Awal itu kita itu ingin membenahi Arun, Bu. Itu saya tim yang dibentuk untuk menyusun ulang kenapa Arun dibilang rugi. Nah, kalau kita bicara Arun, saya bisa lebih panjang ngomongnya. Dari mana sumber pendapatannya, apa dasar hukumnya, bisnisnya bergerak di apa saja material yang kita gunakan untuk menggerakkan Arun. Karena dituduh rugi, dan itu sangat esensi Arun itu untuk perdamaian Aceh, maka kita bentuk tim. Yang menggerakkan tim itu PT PEMA pada saat itu, pada masa direktur sebelumnya. Saya tim itu. Nah, di sana setelah hadirnya rekomendasi, nama programnya normalisasi BUPP Kek Arun Lok Sumaweng. BUPP itu Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan. Kita berikan hasilnya itu hampir kurang lebih 180 halaman, kita berikan kepada direktur, Pak, silakan dieksekusi. Jadi pada tawaran-tawaran ke saya itu kan saya bukan saya nggak mau posisi ya, Bu. Jangan nanti salah tanggapannya. Maknanya adalah saya merasa saya ada bidang itu yang yang sedang saya geluti pada saat itu, dan ini adalah saya memberikan bantuan saja kepada PT PEMA pada saat itu. Memang untuk membayar saya dan lain sebagainya itu saya harus jadi karyawan di sana. Nah, lalu begitu mau yang terakhir tawarannya ya sudah, kalau misalnya ini nggak diterima berarti Arun juga nggak ada yang perhatian. Karena pada saat itu cuma tim kita, Bu, yang perhatian Arun itu tidak boleh dicabut PP-nya. Ya sudah, kalau memang untuk Arun saya terima posisi ini dan untuk pengembangan ekonomi Aceh lainnya. Tapi ini ya nggak tahu lah apa layak disampaikan apa enggak. Tapi saya ngomong apa adanya lah. Oke. Tapi menarik ini Bang Ali ya, pemirsa PHTM kita punya nih Bang Ali Mulia Gusdin ya, putra Aceh yang berprestasi. Tapi Bang Ali untuk closing statement ini mungkin ada apa impian Bang Ali nih untuk ke depan atau harapan Bang Ali untuk PT PEMA, silahkan Bang. PT PEMA itu sangat powerful. Mengerjakan semua bisnis yang ada potensinya di Aceh, mulai dari hulu sampai ke hilir, ya, maka seharusnya pendapatan asli Aceh yang hari ini baik itu ditutup bungkusnya oleh sebagian orang atau sebagian kelompok karena merasa bisnis ini hanya milik sekelompok orang, maka itu harus dibuka, serahkan ke Aceh melalui PEMA. Apakah seluruhnya diserahkan? Enggak harus. 1-2 dari semua proses yang dimiliki, atau hal-hal lain yang orang lain belum kerjakan, PEMA mungkin bisa memulai untuk mengerjakan. Dan jangan pernah takut. Saya berharap pada PT PEMA siapapun, dan pada diri saya sendiri dan juga rekan-rekan ke karyawan PT, jangan pernah takut dengan kata-kata memang ada uang, memang ngerti teknologinya, memang ada orang yang bisa ngerjainnya. Jangan pernah takut itu. Karena pada hari ini PT PEMA yang memiliki kewenangan atau bukan kewenangan lah, tugas untuk mencari pendapatan asli Aceh yang langsung kita setor ke kas daerah dari bisnis yang ada. Takut apa lagi? Kecuali misalnya kita bawa nama pribadi. Saya bawa perusahaan saya pribadi, itu boleh, nanti nggak enak sama sini, nggak enak. Ini kita kerja untuk daerah, untuk masyarakat. Itu harapannya. Ada PAD bau minyak ikan, ada bau minyak sawit, bau minyak goreng, bau amis ikan, bau apalagi yang wangi-wangi, nilam, seperti itu. Jadi jangan hanya bau minyak. Oke, terima kasih Bang Ali atas waktunya, karena waktu kita sangat terbatas. Sebenarnya sangat menarik ya pemirsa PHTM. Tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.